Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif bagian 2, yaitu Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelompok kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Nanda Vera Cika Putri, dengan NIM 181600026, Firda Oktavianti 181600117, Yosi Triskayanti 181600217. Nama saya Nanda Ferrari, NIM 181600026. Sistem akuntansi Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar akuntansi internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan International Accounting Standard Board menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Di Belanda, akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak perekonomian yang dicurahkan terhadap topik-topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970, ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang merupakan bagian dari program besar perubahan dalam hukum perusahaan. Di antara provinsi utama undang-undang di tahun 1970 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama 1 tahun, dan seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai. 2. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik, yaitu akuntansi dapat diterima oleh kalangan usaha. Yang ketiga, dalam penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan. Keempat, laporan keuangan harus disusun secara sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dan perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya. Yang kelima, informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan yang menyertainya. Laporan keuangan. 1. Neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Catatan-catatan. Yang keempat, laporan direksi. 5. Informasi lain yang direkomendasikan. Yang keenam, perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan IFRS atau GAAP-AS selain standar akuntansi Belanda. Pengukuran akuntansi. 1. Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban beli. 2. Mode ekuitas digunakan apabila investor memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan usaha dan keuangan. Yang ketiga, usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah dapat dipulihkan dan cukup pasti. Yang kelima, pajak penghasilan diakui berdasarkan konsep alokasi komprehensif dan diukur menurut metode kewajiban. Nama Yosi Triskayanti, NIM 181600217. Saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Sistem akuntansi Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sistem Lembaga Pemerintah atau SEC, juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan hukum untuk menerbitkan laporan keuangan secara periodik. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk berdasarkan hukum federal. SEC bekerja sama dengan FASB untuk menerbitkan tekanan bila melihat FASB bergerak terlalu pelan atau ke arah yang salah. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP terdiri dari sebuah standar, aturan, dan regulasi akuntansi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Karena FASB dan SEC mempertimbangkan untuk mengubah GAAP Amerika Serikat dari standar berdasarkan aturan menuju standar berdasarkan prinsip. Prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku
terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 1. Laporan manajemen, yang kedua laporan audit independen, yang ketiga laporan keuangan primer, terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, neraca, dan lain-lain, diskusi manajemen, dan analisis hasil operasional. Kelima, kebijakan akuntansi dengan dampak yang kritis dalam laporan keuangan. Yang keenam, catatan arus laporan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5-10 tahun. Yang kedelapan, data triwulan terpilih. Pengukuran akuntansi. Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus-menerus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas, dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penandingan. Penggabungan usaha harus dicatat sebagai suatu pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikan dalam pertukaran nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh. Sistem akuntansi Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai ilmu tunggal. Kemudian, Undang-Undang Perusahaan menambahkan susunan persyaratan lainnya. Sejak tahun 1970-an, sumber penting pengembangan Undang-Undang Perusahaan adalah EU Directive, di mana standar akuntansi dan penyusunan standar menjadi lebih otoritatif. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi serta konsep kewajaran penyajian hasil dan posisi keuangan. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Inggris adalah profesi akuntansi dan undang-undang perusahaan yang mengatur kegiatan setiap perusahaan. Dalam Undang-Undang 1981 menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Yang pertama, pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Yang kedua, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Ketiga, prinsip konservatisme diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Kelima, prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Undang-undang tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang di dalamnya akun bisa didasarkan pada harga perolehan atau biaya sekarang. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia, yang mencakup pertama, laporan direktur, kedua, akun laba dan rugi serta neraca, ketiga, laporan arus kas, keempat, laporan keseluruhan laba dan rugi, kelima, laporan kebijakan akuntansi, keenam, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, 7, laporan auditor. Pengukuran akuntansi. Inggris memperbolehkan akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas, sehingga hampir tidak pernah digunakan. Aset-aset bisa dihitung harga perolehan biaya sekarang atau menggabungkan keduanya. Namun dalam prakteknya beberapa perusahaan Inggris mengapitalisasi biaya pengembangan. Persediaan mengacu pada saham dihitung berdasarkan nilai rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai pada FIFO atas dasar biaya rata-rata, sedangkan LIFO tidak bisa.